Kemana? Pulang Agung? Jombang. Sama? Surabaya, Pak. Surabaya? Oh, orang Surabaya. Sama Solo, Pak, nanti. Kampungmu yang mana, Mbak? Cukup satu, Mbak. Dua, Pak. Surabaya atau Solo? Iya. Nggak ada rencana ke Jogja? Nggak ada, Pak. Semarang habis itu nggak ada? Pak. Nah, yang pulang kampung jangan lupa oleh-oleh ya. Ya, jadi teman-teman hari ini kita masih materi. Siap-siap mengantuk. Bahkan saya kayaknya mau saya padatkan materinya di hari ini. Supaya pertemuan 4 itu ada materi terakhir, supaya pertemuan 5, 6, 7, 8 sampai UAS kita udah full praktek. Ya. Karena materinya agak banyak dan mudah hari ini bisa selesai. Saya ada 2 PPT sebenarnya. Kalau misalnya nggak bisa, kalau bisa kelamaan, ternyata hampir jam 3 lebih, ya mungkin minggu depan kita masih teori lagi. Kelima masih teori lagi. Ya. Oke ya. Tapi saya ingin seenggaknya kita udah progres ke praktek. Ingin ya. Soalnya agak banyak teman-teman teorinya ya. Oke, ini mau nunggu masih apa langsung? Masih tunggu 10 menit lagi sebenarnya. Gas. Ada yang belum datang? Banyak? Saya ngantuk ya, bentar ya. Apa suruh minum lawak dulu ya, biar ngantuk ya? Boleh ya? Oke, tepuk tangan buat itu ya. Dari dulu saya minta ngelawak, saya nggak pernah mau sih kelas ini. Kalah loh sama adik kelas kalian dari pagi langsung ngelawak, langsung maju loh, berdua aja temennya. Masa kalian kalah sih? Ayo, bisa yuk. Apa? Piknik. Kok jadi piknik? Guys, langsung ya. Fokus ya. Ini berapa? 5. Oke. Oke teman-teman, jadi di sini kita masih belajar ada 5 aspek dasar dari komik. Ya. Jadi di 5 aspek itu teman-teman ada 5, nanti kita akan pelajari untuk pilihan momen. Akhirnya ada yang bisa ngelawak ya. Masuk takut tuh. Ya masuk depan dulu lah. Depan dulu sob. Sekarang. Lawak. Dua. Guys. 4. Nah, oke. Satu-satu ngelawak ya. 2 menit aja, 1 menit guys. Satu orang 1 menit. Ngelawak atau rame-rame ngelawakin terus nggak apa-apa. Sudah mulai gitu. Ayo. Atau mau ngelawak atau mau nyanyi atau break dance? Serah. Iki satu. Oke, ini satu sekarang lagi. Kayak mau parkour di depan sana. Boleh ya? Ayo. Baru gua dari mana wes? Pakai siapa nih? Aduh.
Kang kecil gerak yang amat banyak menghias angkasa. Contoh ya. Jauh tinggi ke tempat kau berada. Sebenarnya teramanya 15 menit ya. Cuma saya lagi mood aja pengen jalan orang. Nggak, saya lagi ngasih soal jadi saya butuh. Jadi berdoa aja saya nggak akan pengen. Oke teman-teman, kita kembali ya. Jadi yang baru datang perhatiannya, jadi kita masih teori. Saya akan padatkan, mudah-mudahan hari ini bisa selesai teorinya. Karena biar di pertemuan masih ada teori terakhir. Nanti pertemuan ini kita udah mulai praktek. Saya maunya seperti itu. Ya, tapi kalau memang ternyata teorinya hari ini masih banyak, nggak bisa kalian ya wes, mungkin kita sampai pertemuan 6. Ya, udah seperti itu. Jadi kita yang baru datang ada 5 aspek dasar dari komik, teman-teman ya. Jadi ada 5 dasar. Jadi yang harus kalian ketahui dalam komik itu ada yang namanya pemilihan momen. Ada momen, lalu ada visualnya pasti bingkai. Bingkai juga menggambar. Bisa kalian pilih sesuaikan dengan plot cerita kalian nantinya. Lalu citranya ada, pilihan kata-kata juga ada, dan pilihan algoritma terakhir. Ya. Nanti kita pelajari semua hari ini. Mudahan 5-5-nya bisa hari ini. Kalau misalnya ternyata nggak bisa, ya udah mungkin agak cuma sampai nomor 3 atau apa ya. Akan lanjutkan minggu depan. Jadi mudahan aja bisa kita padatkan hari ini 5-5-nya selesai. Tapi yang penting jangan saya paling nggak semua itu kesusu ya. Maksudnya wah biar cepat biar padat semua. Akhirnya kalian nggak ngerti. Jangan ya. Jadi kalau memang nggak ngerti tanya. Kalau ingin tanya ya pilihan momen tanya ya. Atau Pak, ulang lagi Pak. Oke silakan kita ulang lagi. Yang penting teori itu harus mengerti, itu yang paling penting dari saya. Setiap kalau kita belajar teori segala macam, sebelum praktek harus teorinya kuat. Itu yang paling penting. Paham ya? Supaya anggap aja kayak kalian lagi makan. Kalian kan nggak mungkin langsung ngangkat-ngangkat barang atau kerja atau tanpa makan. Paham maksud saya ya? Jadi intinya makan dulu, teori dulu, baru bisa ngangkat barang, muli lah dan lain. Kalau enggak, pingsan lagi. Oke, jadi ini pengantar aja sebenarnya, kita langsung aja. Jadi pemilihan momen itu teman-teman di dalam komik ya itu bisa kayak kita tentukan citranya, kata-katanya, tentu komunikasi ada tujuan utamanya. Jadi ada tadi yang 5-5 tadi akan kita jelaskan ya. Nah, di sini bagaimana elemennya bisa membujuk pemirsa itu pada target audiens kalian ya. Oke, kita lihat yang pertama dulu momen. Di sini teman-teman, kalian untuk membuat sebuah komik harus buat momen ya. Komik jangan kalian samakan dengan animasi. Paham? Komik jangan kalian samakan dengan animasi. Animasi mungkin 12 frame bahasanya itu per second ya. 24 frame per second misalnya. Jadi itu 24 per detik itu 24 gambar. Artinya, nah, kalian nggak perlu seperti itu. Ya, artinya kalau 24 frame per second itu jadi 1 detik itu 24 gambar. Ya kalau komik nggak mungkin. Ya, momen to momen itu komik. Jadi jangan kalian misalnya komik ini ya, snowman, saya dari sini. Kalian gambar dari awal sampai gini sampai 24 gambar nggak ada yang baca. Paham ya? Momen aja kalau komik dari sini ke tengah dapat 3 gambar atau bahkan dari sini langsung ambil silakan. Makanya nanti di momen itu ada yang namanya, jadi kita harus bisa memaksimalkan plot yang kalian buat frame to frame itu bisa kalian maksimalkan. Jadi jangan terlalu sampai terlalu banyak nih plotnya 1, 2, 3. Udah kalau bisa dia hanya maksimalkan aja setiap plot. Ya makanya saya bilang beda dengan animasi. Ambil orang gini langsung ambil udah cukup. Ya kalau animasi pasti kan per frame dong. Bahkan semakin banyak frame-nya semakin halus. Biasanya kalau yang halus-halus itu di movie ya, di movie atau yang terkenal itu movie-nya punya kalau Jepang itu Ghibli, terus apa yang Your Name itu punya siapa itu? Apa?
One Sky, nah gitu-gitu. Atau kalau biasanya kalau yang frame-nya sedikit itu biasanya di series ya. Karena series kan ngejar target. Jadi makanya bedanya kalian lihat tuh kok series Naruto kok series kayak gini, tapi kalau kayak One Piece series seperti ini, tapi kalau movie-nya kok bagus gambarnya. Ya karena frame banyak. Jadi lebih halus. Tapi kalau kita jangan momen aja. Bahkan kalau nggak butuh momen itu hilangkan. Ya, frame hilangkan aja. Ya, jadi jangan terlalu misalnya seperti ini ya. Contohnya plot cerita. Ini ada orang mau ngambil kunci. Tuh, lihat. Kebanyakan kan? Cuma untuk ngambil kunci terlalu banyak. Malah membuang-buang waktu. Membuang-buang tenaga, membuang waktu. Bahkan yang baca pun enggak perlu gitu. Makanya di dalam momen itu teman-teman ada dibagi beberapa nanti transisinya. Jadi ada 6 jenis transisi momen. Ya. Jadi ada 6. Yang pertama momen tuh momen ke momen. Itu transisi pertama. Maksudnya gimana Pak? Itu aksi tunggal yang digambarkan dalam sebuah rangkaian momen. Jadi contohnya seperti ini. Ya, transisi itu misalnya berfungsi untuk menunjukkan aksi gerak lambat. Nah, ini bisa. Misalnya kalian mau mengambil gambar yang biasanya ingin membuat jadi momen, ya, ingin terlihat lebih kagetnya. Jadi tapi transisinya jangan terlalu banyak ya. 6 panel berapa? Jadi momen ke momen dari yang nggak kaget menjadi kaget. Misalnya. Itu transisi pertama ya. Lalu ada aksi ke aksi. Aksi ke aksi jadi sebuah objek, ya bisa objek, bisa orang itu tunggal dalam serangkaian aksi. Nah, aksinya bisa banyak teman-teman. Jadi yang saya bilang tadi, contohnya yang pertama, panel pertama dari persiapan, lari, langsung lompat. Aksi itu aksi. Jadi aksinya dari lari, persiapan, belum lari, lompat. Jelas ya? Aksi itu aksi, terjun, selesai. Lalu dia berpelukan, senang, akhirnya membanggakan orang tua. Siapa yang muntah mulai? Bukan. Ya, muntah itu. Jadi ada aksi itu aksi. Lalu subjek itu subjek. Saking perubahan subjek dalam sesuatu yang sama. Jadi subjek-subjek itu misalnya dari orangnya mungkin ada dua ya. Subjek itu orang ya. Jadi misalnya objek pertama, subjek pertama, lalu nanti ke muka close up ke yang satunya, lalu pindah ke yang satunya. Itu biasanya dipakai subjek itu untuk yang berbicara atau dia lagi menunjukkan sesuatu. Paham ya? Jadi bukan aksi dia, tapi dia mungkin seperti ini lagi bawa orang berbicara, nanti si wanita dulu, kalian close up pada wanita karena kata-katanya mungkin dari wanita, lalu si prianya atau pria ini menunjuk yang mana. Jadi semuanya itu subjek per subjek. Ya, bukan aksi. Paham tadi ya? Nah, bedanya ya. Jadi itu ada transisinya. Nah, sesuaikan transisinya sesuai dengan yang ingin kalian sampaikan. Itu penting teman-teman ya. Jadi komik itu yang penting sesuai apa yang mau teman-teman sampaikan. Lalu berikutnya lokasi ke lokasi. Kalian boleh ke lokasi ke lokasi. Lokasi yang berbeda. Ya. Misalnya setahun kemudian. Ya, misalnya kan gitu, lagi nonton tiba-tiba setahun kemudian udah mati orangnya. Ya. Beda lagi. Terus sementara itu di lain kesempatan atau 5 menit yang lalu, plot-plot yang seperti itu. Pernah ada bacanya ya? Bahkan film juga adanya. Nah, itu boleh teman-teman, tapi biasanya harus ada keterangan. Ya. Jadi harus ada keterangan. Aku kan dulu di sini sampai sesuatu yang bagus terjadi, tahun kemudian mati terus. Ya, jadi bagaimana kalian bisa juga membuat itu dari waktu ke waktu, lokasi ke lokasi. Ya, jadi boleh, tapi harus sesuaikan dengan plot ceritanya nanti. Yang kelima aspek to aspek, ya. Sebuah aspek tempat, gagasan atau suasana hati ke aspek lainnya. Ini biasanya untuk orang-orang yang lagi melo-melo, ya, mungkin menggunakan suasana di situ. Jadi misalnya lagi hujan, jadi transisi aspek-aspek itu dapat dilakukan selalu digunakan di Jepang, misalnya lagi apa atau Amerika untuk menciptakan penekanan suatu hati tempat yang kuat. Misalnya, ya ini di hujannya misalnya kelihatan ya dari tempatnya, dari orangnya, sementara itu di mana, ini lagi galaunya ya. Jadi aspek-aspek. Berikutnya
berikutnya dari non squituр. Nah, non squituр ini biasanya komik-komik yang eksperimental di sini. Biasanya eksperimental, jadi pemotongan-pemotongannya masuk akal. Jadi ada beberapa yang tidak masuk akal terselipkan di dalam sebuah cerita. Itu biasanya ya. Ini biasanya orang-orang yang eksperimental yang membuatkan frame to frame-nya, komik to komiknya. Ya, frame to frame-nya. Ya. Perubahan rangkaian gambar kadang tidak berhubungan, kadang tidak berhubungan gitu. Oke, berikutnya ada pemilihan bingkai. Tadi kalian bisa memilih momen to momen kan? Jadi momen dari frame ke frame. Ya, itu terserah tadi aksi ke aksi, lalu subjek ke subjek, lokasi ke lokasi, aspek ke aspek, non squituр. Nah, squituр ini biasanya yaitu eksperimental, komik-komik eksperimental biasanya. Kalau sekarang jarang itu, kalian cari aja nanti. Kalau saya nggak ada contohnya ya, eksperimental. Nanti kita cari di Google ya. Cari. Oke, pilihan bingkai. Nah, di sini ada teman-teman setelah tahu dari momen ke momen, aksi ke aksi. Jadi setiap frame-frame yang kalian buat nanti kalian sudah tahu. Nah, sekarang bingkai pun harus kalian bisa tentukan di dalam komik, teman-teman. Kenapa? Karena komposisi ini bisa jadi cara pandang, ya, bisa memberikan keseimbangan dan bisa kemiringan dari komik kalian. Jadi intinya bisa dari sudut pandang mana kalian membuat sebuah komik. Jadi jangan komik itu hanya sudut pandangnya sama. Ya. Bisa lebih menarik mungkin sudut pandangnya menggunakan perspektif. Misalnya ya, jadi bingkai bisa mempengaruhi. Bahkan ada yang bingkai bisa seperti ini kan, kayak gini misalnya, kakinya keluar bisa dari atas dan lain-lain. Itu gak apa-apa teman-teman. Ya, jadi pemilihannya harus bisa kalian pilih juga. Jadi sudut pandang apa yang paling tepat di dalam sebuah bingkai komik. Pasti setiap komik ada bingkainya, ya, pasti. Dan usahakan jangan monoton. Kecuali komiknya itu komik strip, ya. Kan sudah bahas ya minggu lalu kan, ada komik strip segala macam ya, yang di koran-koran itu, yang cuma 4 panel. Kalau itu kotak-kotak itu wajar. Tapi nanti kalau kalian buat komik buku dan lain-lain, bahkan komik web, ya itu saja. Yang bagaimana bingkainya bisa kalian tentukan nanti. Jadi nggak harus kotak-kotak-kotak, paham ya? Nah, di situ baca bingung lihat gimana sudut pandang, bisa ngambil sudut pandang juga nanti. Ya, sudut pandangnya seperti apa? Nanti kalian bisa buat, ya. Nah ini, jadi bisa kalian ukuran, bentuk, posisi panel. Jadi bisa kalian sesuaikan nanti. Untuk posisi ukuran, bentuk, bahkan posisi panelnya, ya, itu bisa kalian tentukan nanti. Stick shoot, memperhatikan detail sebuah aspek tertentu. Oke, kayaknya cukup ya waktunya ya. Kita gas aja ya. Ini saya lagi. Oke, pilihan citra. Oh ya, sebelum itu, yang ini kita bertanya dulu deh. Ini kan adalah teknis namanya, paham ya? Teknis pembuatannya untuk kalian nanti gambarnya seperti apa. Nah, di sini kalian bingung apa enggak? Atau masih? Tapi intinya ngerti ya. Bahkan kalau kita membuat komik itu pemilihan bingkai, pemilihan frame-frame-nya itu semua ada caranya. Ya, mungkin kalau teori oke lah gampang. Nanti prakteknya mungkin agak ya. Makanya itu teori kita nanti ada praktek. Di sini tapi paham ya teman-teman ya. Jadi itu yang saya bilang tadi, bagaimana kalian membuat sebuah frame ya, membuat sebuah transisi itu jangan yang kayak animasi terlalu banyak. Sesuaikan, mungkin langsung aksi-aksinya aja. Ya, tapi sesuaikan dengan plot ceritanya ya, ceritanya mau ngapain, subjek ke subjek dan lain-lain ya, lokasi ke lokasi. Lalu pemilihan bingkai juga sama, dari sudut pandang yang bisa mau kalian perlihatkan dari mana. Sudut pandang seperti apa, bahkan ini ya contohnya ya. Nah ini kalau yang web ya, ini nggak bisa diklik.
memperlihatkan kita sebuah aspek tertentu ya, disturbing shoot. Oke, kita lanjut ya. Di teknis bisa ya. Jadi frame to frame, bahkan ke apa namanya bingkai pemilihannya kan bisa. Nah, sekarang citra. Bagaimana kalian membuat sebuah citra di dalam sebuah komik? Ya, bagaimana pengembangan sebuah teknis menggambarkan seperti dasar-dasar anatomis dan perspektif. Bukan hanya sekedar lidah, tapi juga. Oke, kalian sudah belajar ilmu komunikasi? Semester 2? Ya. Sudah? Nah, bagaimana kalian membuat sebuah gambar? Nanti panelnya tuh ya, inti komunikasi itu ada komunikasinya. Jadi tujuan yang kalian buat, yang panel yang kalian buat, apapun yang kalian gunakan itu jangan hanya sekedar dipakai, sekedar pasang aja bagus nih, tapi harus ada komunikasinya. Ya, komunikasinya. Contoh seperti ini. Nah, setiap prinsip, jadi gaya, karakteristiknya, ekspresi emosi dalam sebuah panel. Jadi panelnya pun kalian bisa menggambarkan ekspresi misalnya. Ya. Ini siapa nih? Astro Boy. Ada yang baca Astro Boy nggak? Gak ada baca. Animenya tuh. Seru nggak? Saya suka ya. Oke, bagaimana kalian bisa membuat karakter? Ya kelihatan. Nah, ini tembus pun nggak apa-apa teman-teman. Nanti pemilihan panelnya seperti apa, ekspresi objek setiap panelnya. Jadi panelnya pun teman-teman bisa, kalian ingin lihat perspektifnya dari mana ke mana, itu kan bisa ngambil dari ujung perspektifnya, paham ya? Ini tuh bisa ngikutin. Oh dia lari, oh dia tergeletak. Jadi bisa ngikutin dari ekspresinya, dari gayanya, mau citra apa yang disampaikan. Jadi ada pesan di dalamnya. Jadi panelnya jangan harus kotak-kotak aja. Kotak, nggak usah. Kalau kalian ingin memperlihatkan gambar yang ada orang sana, pakai garis terus boleh. Atau kalian ingin memperlihatkan kewibawaan, misalnya kalau kewibawaan kan pasti ngambilnya shooting dari bawah ya. Paham ya? Kalau di anak fotografi itu ngomongnya atau videografi itu front eye biasanya ya. Dan dari bawah bagaimana dia nanti dari atas ke kakinya gitu, nah itu terlihat gagah. Nah bagaimana sudut pandangnya dari bawah bisa. Ya paham ya? Karena itu adalah ingin memperlihatkan apa kalian di dalamnya. Jadi panel pun pemilihan pun itu ada tujuannya. Oh saya ingin memperlihatkan ke apa ya daerah, ya harus memilih yang maksudnya besar misalnya. Bahkan kalian boleh menggunakan satu panel itu untuk satu gambar. Silakan, paham ya? Yang penting ada yang mau kalian beritahukan di dalam. Nah, nanti persiapan alat itu nanti ya. Kata pun juga sama. Kata-kata itu bukan hanya kata-kata dari si si karakter, tapi kata-kata di dalam komiknya di panel. Misalnya dia ludah glek gitu kan, itu boleh ya di glek, nah gitu. Atau seperti tembakan, kata-kata pun ada momennya ya, tembakan gitu. Jadi nggak harus kalian membuat komik, nggak harus kalian membuat misalnya karakter subjeknya lalu gelembung komik tulisan, nggak harus seperti ini. Kalian boleh mungkin di luar dia lagi ekspresi ludah glek misalnya, paham maksud saya? Jadi kalian bisa menambahkan itu kata-kata tapi yang tepat. Secara nggak langsung itu menambahkan emosi, menambahkan arti di dalamnya. Ya atau kalian buat suasana yang mencekam, tiba-tiba ada suara apa itu, ya suara di luarnya, luar balon suaranya itu. Nah, kata sebagai pelengkap makna. Ini juga bisa teman-teman, jadi tidak ada bubble-bubble-nya, tapi juga bisa dari quote misalnya. Sisi baiknya kopi dapatkan kopi, sisi ya. Ini contohnya aja. Jadi bisa kalian tanpa bubble, kalian bisa kasih makna di dalamnya. Misalnya, itu boleh. Kata-kata mendapatkan momen. Contohnya ini yang saya bilang tadi. Ya. Hanya ini gitu. Tuh. Dia kan kelihatan kalau digambar lagi ambil ngorek tabungan. Nah, bagaimana kata-kata ini nih
malah membuat momen. Jadi momen apa? Dia lagi mengguncang, share. Ya, macam ini. Kenapa ketawa? Lalu kalau koi jatuh, ada suara. Kata-kata seperti ini bisa membuat sebuah momen. Jelas ya? Kata-kata pun bisa membuat momen. Terus, nah, yaitu contohnya, bahkan suara beatbox gitu ya, suara-suara apa karakter itu boleh. Kata sebagai bentuk ekspresi. Bagaimana kalian nanti membuat sebuah kata-kata itu menjadikan sebuah ekspresi? Ya, itu pencampuran kata-kata. Misalnya kalian meledak, boom, pakai suaranya, ya. Terus ada kasih kayak meledak, ya. Itu bisa kayak zoom dan lain-lain, win, ya. Nah itu bisa teman-teman gunakan di dalam komik teman-teman. Jadi nggak harus monoton orang ngomong, paham ya? Jadi bisa dibilang ekspresi. Makanya kalian belajar kan komunikasi visual dan bagaimana chef pun tidak pun bisa mengkomunikasikan. Jelas ya? Nah, jadi nanti kalian pilihan alur, karena kita orang Indonesia kita ambil dari kiri ya. Kita alurnya nanti dari kiri, jadi pembacaan alurnya nanti cara nulis kalian buat komik teknisnya akan seperti ini. Kita bukan dari kanan ke kiri tapi kiri ke kanan. Oke? Karena kita orang Indonesia. Ada yang orang Jepang di sini? Yang baca komik dari kanan? Kan ada yang dari kanan komik ya? Bahkan komik semuanya dari kanan. Tapi karena kita orang Indonesia, tapi ada orang Jepang sini nggak ada ya? Ada ya? Mukanya Jepang semua ya? Mukanya Indonesia tuh. Oke, jadi di situ kita nanti buat alurnya teman-teman bisa ambil dari kiri ke kanan. Ya, kita ambil plot dari awalnya dari kiri, dari sini jalannya ke kanan. Jadi kalau kalian pakai bawahnya ingin banyak ya udah langsung bawah seperti ini. Kiri kanan. Nah, kalau misalnya seperti ini, kiri kanan kembali ke kiri. Baru ke itu teknis. Nah, kita samakan persepsi kita ya. Jadi jangan bingung nanti waktu kalian membuat pas saya mau ambil dari kanan, kita ambil dari kiri semua. Oke? Jelas ya? Nanti kalau misalnya alurnya nggak jelas, ya gagal kalian. Maksudnya milih dari kiri kanan, tiba-tiba kanan kiri. Harus sama alur kita. Ini kalian boleh saya bilang tadi eksperimentasi mampu menjembatani komposisi dalam panel. Nah, seperti ini. Bahkan panelnya pun kalian silahkan keluar dari panel. Ya, gambarnya boleh keluar dari panel. Sesuaikan dengan ini memperhatikan ekspresi, memperhatikan apa. Oke, silahkan. Ya, jadi boleh keluar harus panel yang kotak, nggak harus kotak. Kalian boleh keluar misalnya di sini kepalanya mungkin silahkan. Bahkan kalian tadi kalau ingin membuat satu body aja di sebelah kanan, panelnya cuma di sini misalnya. Jelas ya? Boleh. Itu jadi eksperimentasi kalian boleh kok digunakan. Yang pasti tujuannya harus bisa mengkomunikasikan. Paham ya? Jadi itu harus ada komunikasinya yang teman-teman buat. Ya. Bentuk apapun itu ada itu. Ya. Oh di meja sebelumnya. Oke, sekarang kita ke kadang catatan jadikan, kadang tidak diperlukan. Nggak usah terlalu detail ya. Kalau komik. Nah, kesimpulannya, mana yang perlu didahulukan dari pilihan tersebut? Momen, bingkai, serat, akad, atau alur. Apa nih? Alur. Boleh. Jadi dari alur dulu, ya. Alur kalian bisa tahu momennya, baru kita pilih bingkainya, lalu kata dan citranya bisa digabungkan dalamnya. Jadi intinya teman-teman, ini semua harus ada. Ya, tadi alur, kata, citra, bingkai, momen. Nah, itu bisa membuat sebuah momen yang kalian buat. Ya, itu di pertemuan sekarang teknisnya. Itu teknis ya, ini masih teknis ya. Jadi tujuan utama kalian memakai tujuan atau membaca menyusun panel apa? Oke, gampang ya katanya ya? Gampang? Atau
kita langsung kasih tugas saja? Praktek di kelas. Oke? Bahkan minggu lalu sudah saya minta bawa sketchbook ke belum lupa kan? Lo minggu lalu saya bilang udah. Saya sendiri kamu mau masuk ya. Tanya ketua kelasnya, kamu ketua kelas ya? Itu bukan Pak. Siapa? Ada ketua kelas. Ketua kelas siapa? Kita belum ada ketua kelas. Nggak ada Pak. Oh belum ada? Iya. Siapa ketua kelasnya? Kok saya baru sadar, ketua kelas 3 belum tahu ada ketua kelas. Belum. Beda itu ketua kelasnya ya. Pak belum. Tahu Pak. Apa? Habis tahu. Pernah gitu. Dia pernah ketua kelas. Iya. Ino pernah. Nah, Oh pernah. Pernah juga. Yang belum siapa jadi ketua kelas? Yang mau jadi ketua kelas angkat tangan. Rizal. Siapa? Siapa? Rizal. Rizal mana? Zal? Rizal? Rizal? Ketua kelas ya? Oke. Gas. Udah. Jadi teman-teman itu pemilihan momen. Ya bagaimana kalian bisa membuat sebuah teknis, sebuah komik. Hanya teknis ya, kita belum buat yang full fokus. Saya minta ini praktek aja langsung ya, biar gak lupa, oke? Oke ya. Jadi saya minta nanti teman-teman buat frame to frame, yang pasti ada momennya, kata-katanya, dan lain-lain. Bawa semua, keluarkan sketchbooknya, pensil aja. Ada pertanyaan di sini? Sebelum saya, nggak ada ya. Ini masih teknis loh. Kita belajar teknis dulu aja. Nanti ceritanya saya yang tentukan. Saya ingin kalian buat aja. Hari ini buatnya nggak usah bagus-bagus kok, sketch aja. Yang penting kita uji coba. Ya. Bawa semua, kami dulu saya suruh kan. Yang nggak bawa siapa? Salah sendiri. Kau kemarin masuk loh. Iya. Yang mau minjamin untuk temannya, jangan minjam, minta ya. Silakan minta dulu, cari. Kamu juga usaha lah, minta gitu. Siapa yang mau minjamin? Yang saya lagi bawa kan? Apa? Oh iya. Hah? Ada berapa? Banyak. Sip. Oke, saya akan buat satu tema. Kalian buat berapa panel ya enaknya? 10? 10 panel? 4 panel? Oke, 3 lagi. Minimal 4, tapi harus ada pilihannya, bisa menggunakan harus ada unsur-unsur ini teman-teman ya. Jadi ada momen untuk momen atau subjek ke subjek, terserah nanti mobilnya mana, atau lokasi ke lokasi, nanti harus ingat ya. Jadi nanti frame per frame-nya harus pergantiannya, terserah kalian pilih yang mana. Terus bingkainya juga nanti kalian usahakan pilih yang mana, sesuaikan dengan alur cerita nanti. Lalu kata-katanya mungkin bisa disampaikan ya. Oke, kata-kata yang tadi di atas ya. Dan lain-lain. Ingat dari kiri ke. Sekarang saya minta temanya. Temanya saya ingin temanya fiksi, ya. Apa? Iya. Ya, oke, boleh deh. Itu menarik ya. Kita kan ibu semua sini ya. Saya ingin ceritanya orang masuk ke dalam isekai. Apapun itu, dia mungkin boleh ketabrak, ketusuk, yang pasti dia
manusia biasa, kejadian, jadi alurnya, jadi manusia biasa. Ada tragedi. Terserah dia mau ngapain ya, tragedinya masuk isekai, mau ditusuk, ditembak, dijatuhin pesawat, lalu masuk isekainya. Nggak harus. Tragedinya kalau soal Gak apa-apa. Terserah kalian, kreativitas kalian. Ya, saya tadi mau tentang rancangan komik gitu-gitu. Saya suka Conan. Bahkan saya dikira ini apa? Pak, saya ngirim Conan katanya. Cuma orang pendek aja. Pak, tema yang lain buat yang gak pernah lihat ini Pak. reinkarnasi. Gini aja. Ya, atau semua nggak suka, ada yang nggak suka anime ya? Saya kira ilustrasi itu wibu semua. Kita ganti temanya. Oh, saya ganti dunia lain ya maksudnya. Saya ganti dunia lain. Kita ganti ini temanya, kita ganti. Apa? Mau yang mana? Temanya ini aja, teman-teman. Slice of life. Slice of life itu kisah-kisah kehidupan nyata. Ya, sehari-hari. Mungkin dia baru tidur terlambat ke sekolah, mau sarapan terlambat sekolah, seperti itu. Mungkin lari untuk ke sekolah. Ya, paham ya? Jadi cerita kehidupan sehari-hari, penting percintaan atau masa SMA, terserah. Ya, saya sampai kamu mungkin datang nih lihat gebetanmu, mungkin kalau ada ya. Jadi intinya temanya science of life. Tulisannya gimana tuh? Science of life gitu ya. Silakan temanya science of life apapun itu teman-teman, minimal 4 panel dan saya minta teman-teman bisa menggunakan unsur subjek to subjek, jadi omongan-omongan mulut ke mulut, misalnya karakter ke karakter, atau kalian boleh action to action, ya terserah kalian seperti apa. Lalu panelnya jangan kotak-kotak gitu, ya. Tapi ada perspektifnya yang bisa kalian pilih nanti. Berkaya boleh nggak? Apa? Berkaya. Kaya. Kan saya kan bisa diberkaya. Kaya boleh, tapi kaya yang masuk akal ya. Hayalan yang di slice of life kehidupan sehari-hari, paham ya? Bukan hayal tiba-tiba dia masuk ke isekai. Slice of life itu kehidupan sehari-hari, terserah. Kehidupan sekolah, kehidupan ngekos, kehidupan apapun, hayal pun boleh, nggak apa-apa. Hayalanmu ya. Hayalanmu di kehidupan nyata mau jadi apa? Gitu. Subjek ke subjek, ya seperti ini. Ya mungkin dia lagi berbincang aja di kafe, terserah kalian. Lalu ada warna tulisan segala macam. Oke, bukan warna, ada kata-kata. Yang pasti ada alur ya teman-teman ya. Oke ya, ada alurnya ya. Gambar biasa aja. Ya, 4 panel sorry, 4 terus sedikit nggak sih? Hah? 4 minimal. Oh ya, sempat ya. Minimal 4. Iya, Pak. 5 ya. Ganjil kan? Nah, 4. Kan mau beda mau ya? Kasih hasil dari tugas pertama, wes. Oke, minimal 4 panel. Kalian bisa lihat ini apa namanya? Ingat ya dari kiri ke kanan ya. Lalu pemilihannya bisa pakai apa? Meledak misalnya. Lagi ngafe tiba-tiba ada itu boleh pakai kata-kata seperti itu. Silakan teknisnya terserah. Tadi kamu belum. Apa? Mau tentang Itu apa tuh? Potret aja ya. Ke bawah aja. Vertikal. Sesuai dengan ini aja. Dengan sketchbook kalian, Mas. Sesuaikan dengan sketchbook kalian. Kita sampai jam 3 kok. Masih santai aja ya. Nikmatin.
Kalian kalau diam ini bagus ya kelihatannya. Kayak lagi serius itu kelihatan ini. Sangat-sangat mahasiswa. Aslinya kan. Kalian paham maksudnya? Kalian paham maksudnya? Bikin sketsa gitu. Ya, jadi bikin aja kayak panel gitu, cerita, sense of life. Tahu sense of life? Kehidupan sehari-hari gitu. Ya. Ini apa kamu alurnya ceritanya? Udah. Ceritanya apa itu mahasiswa ngerjain tugas kelompok gitu. Oke, boleh. Kalian tentukan dulu ceritanya teman-teman ya, alur ceritanya, oke?
Ya. Allah. Kita itu spesialis. Jangan lupa teknik kalian waktu gambar kemarin ya. Sudah gambar bentuk segala tuh? Masih ingat nggak? Gambar ekspresi. Semester lalu kan apa aja dapat ilustrasi? Gambar bentuk terus apa lagi? Apa? Ilustrasi dasar. Ilustrasi dasar. Terus yang ekspresi yang gara-gara itu apa? Anatominya. Kalian waktu itu keluar itu loh. Yang nyontoh orang peraga apa namanya? Digital ya. Tapi kan itu ada ininya kan, anatominya ekspresi kan. Pakai gitu ya. Serah belum. Gak apa-apa. Gak biasa. Udah. Apa lagi? Oh iya teman-teman, itu di PPT jangan lupa ya tadi tulis, nggak usah terlalu detail nggak apa-apa. Ya, yang penting ekspresinya, pesannya ada gitu aja.
gelap ya. Pantas masuk WC ya. Gelap, kopinya gelap ya. Ada lampu. Oke, gambarnya nggak usah terlalu bagus dulu, nggak apa-apa, simpel aja. Yang penting apa namanya, teknisnya, plot-plotnya, action to action, subject to subject, panelnya, yang penting itu aja. Ada unsur tulisan dan lain-lain, ya. Gambarnya nggak apa-apa. Itu dia lah. Iya. Dipotong aja, dipotong aja dulu deh. Ya, boleh ya. Boleh, terus ada nama pada situ, terus nama sudah ada. Ada nama nggak? Nggak ada. Tulis nama. Nama sama ini. Makan tugas. Udah. Nggak ada revisi kok di sini. Saat ini kan cuma tugas biasa, hanya belajar teknis. Kali ini. Cerita apa ini kenapa, Weh? Itu satu kejadian, Pak. Oh, ada. Di? Iya. Akhirnya apa? Kan ada Pak di beritanya. Oh, saya jarang baca berita, Mas. Plotting isu-isu ya. Isu-isu. Teroris itu. Yang lagi. Kamu pernah gini, Mas? Pernah gini? Pernah gundul? Kamu pernah gundul? Mau coba? Saya potong rambut sendiri loh. Dari COVID, zaman COVID, jadi 4 tahun lalu saya mau rambut sendiri. Mau coba fotoin nggak? Kalau salah dikit paling gundul, ya? Mau? Takut. Minum.
Waktu kecil. Ya. Kelihatan. Sama kok, didikan kita sama. Didikan kita didikan VOC ya. Didikan VOC. Ini pernah kamu alami? Pernah kamu alami? Belum sih. Belum. Kamu? Kok ini mas? Kok kakak saya? Apalagi kalau misalnya ngajar pas eksekutif kan sampai jam 9 malam. Iya. Untungnya saya nggak pernah dimarahin, saya yang marahin. Oke, cewek-cewek di mana? Udah belum? Dirimu ah. Hebat sebatang. Hebat menikmati. Kamu kemana? Tadinya rumah saya kayak gini. Kamu asli mana? Asli mana? Dete. Dete. Kayak gini tuh pemandangannya. Ya, pemandangannya kayak gini. Jangan-jangan nanti luasnya kayak gini kayak kita aja. Seru loh. Bangun gue. Iya kan? Jarang kayak gitu pak. Pantai, sebelah pantai sebelum atau main dekat. Tapi waktu buka nggak ada. Apa jadi bisa nginap ya? Seru kali ya kalau bicara suasana kayak gini. Ayo, yang lain. Saya tunggu 5 menit lagi ya. Surat mas ya? Ya saya kalau nyuci suka. Yang saya nggak suka itu nyetrika. Oh iya pas ya. Panas. Oke.
Dari Mas. Dari siapa? Mulai kan semuanya sendiri. Curhat. Oh, kamu ulang tahun? Oh iya tanggal. Oh iya teman-teman, dia kemarin ulang tahun ya. Yang merayakan Tahun lalu. oh tahun lalu. Tahun ini sudah 2024 ini. Ucapin dulu ya. Bisa nggak ucapin ya? Ya. Selamat ulang tahun Mas. Selamat ulang tahun Mas. Amin amin. Amin. Nanti ya kabarin ya kan. Ya, ya. Oke. Bagus. Oke, udah cukup kumpul. Udah waktunya. 9 sudah jam 2.30. Ayo kumpul. Mas. Nama sama nim. Semuanya jangan lupa nama sama nim ya. Banyak curhat semua ini. Ayo. Udah kumpul. Ini draft awal ini. Ini draft awal untuk memulai semuanya. Insyaallah. Ini cepat semua deh ini ya. Ya cepat semua ini. Ini cepat semua ya. Cepat semua ya. Seru ya. Cepatnya ya. Oke, anak yang terakhir. Oke, udah. Ya di belakang. Di belakang. Belum siapa? Saya Pak. Oh, belum ada. Gak apa-apa. Apa yang kasih? Di curhat Mas ya? Curhat ya? Ada apa? Ada di kelas ini apa yang prodi lain? Oke. Oh, belum ya? Yang mana Mas? Yang ini atau yang ini? Semuanya. Semuanya. Dari yang ini. Hari kiamat lagi dia.
Oke, dan masih ada ya. Tinggal 2. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ya. Bahasa Spanyol ya. Udah ya semuanya ya. Oke, perhatian. Belum kita akhiri pertemuan tadi. Kamu masih ada? Siapa sambil belajar. Jadi teman-teman, ini kan masih draft awal ya. Saya ingin ngecek aja sebenarnya. Secara keseluruhan kota baca bagus-bagus semua. Ada yang sering baca komik ya, rata-rata bagus semua lah. Plotnya menarik, menarik. Ya. Mau dibantu. Apa setan ini? Ya. Oke, perhatian ya. Intinya kalian sudah ngerti maksudnya ya. Jadi ini hanya teknis teman-teman. Teman-teman tahu ternyata buat komik, ternyata bisa pakai subject to subject, moment to moment, ya. Lokasi to lokasi. Lalu bisa bagaimana pemilihan panel-panelnya. Ya bisa pemilihannya nggak harus kotak-kotak, bisa berbagai macam yang pemilihannya, bahkan seperti boleh ya teman-teman. Jadi bisa pemilihan sesuaikan dengan yang mau alur yang mau disampaikan. Lalu bisa juga menggunakan ya kayak gini ya, contohnya boleh nggak apa-apa, bola push gitu kan kata-katanya boleh. Apa tadi? Yang Doro tadi. Ya itulah ya. Jadi teman-teman secara teknis sepertinya teman-teman sudah oke ya. Nah, minggu depan masih ada beberapa yang akan kita buat nanti sebelum alur dan lain-lain ya. Mungkin materi satu atau dua kali pertemuan lagi materi. Sisanya kita akan merancang alur. Lalu kita akan membuat jadi copywriting itu ya. Copywriting nanti temanya. Nah di sini akan saya minta bebas. Jadi apapun kalian boleh, mau genrenya apapun, mau sci-fi, mau science of life, mau tentang humor dan lain-lain ya. Lalu kita akan buat yang namanya karakter. Sebelum pembuatan komik kita akan buat karakter. Pasti
sudah tahu alurnya, kita akan buat protagonisnya, antagonisnya pastinya, dan karakter pun nanti saya minta buat full body-nya, perspektifnya, sampai ke ekspresinya. Ya, bahkan kalau ada key visualnya silakan. Key visual itu kayak apa namanya, gaya gestur utamanya si karakter itu silakan. Kita akan buat nanti karakternya. Nggak usah banyak-banyak nanti ya. Kita akan buat itu dulu. Saran saya teman-teman yang nggak punya sketchbook, beli. Masing-masing kalau bisa punya satu. Paham ya? Jadi setiap mata kuliah komik harus dibawa. Oke? Jadi sketchbook, Pak ukurannya berapa? Terserah. Mau yang A5 pun nggak apa-apa. Atau A3 silakan, mau gambar silakan ya. Lalu harus punya pensil, teman-teman. Pensilnya apa terserah, mau 2B, mau mekanikal juga nggak apa-apa. Kalau saya biasanya pakai mekanik, lebih enak ya. Lalu kalau punya itu nanti aja kayak G-pen segala macam itu kalau langsung nanti aja. Tahu G-pen kan? Ya alat untuk buat komik biasanya kalau komik mana tuh pakai G-pen. Yang pakai tinta itu loh. Mau coba? Nggak usah. Ya minimal pakai teman-teman bisa gambar dulu pakai dua tadi, sketchbook sama ada pen, pensil. Wajib ada ya. Jadi nanti kalau misalnya ada tugas seperti ini, teman-teman sudah ada alat-alatnya. Jelas ya? Setiap komik wajib dibawa ya. Nanti semua ini kita awal akan membuat seperti itu dulu. Nanti setelah itu semuanya di UAS nanti digital. Ya, jadi kalian boleh scan, boleh di sketching kalian boleh, atau enggak langsung gambar aja di digital kalian silahkan. Ya, jelas ya. Gitu. Intinya teman-teman sudah praktek di awal ini, udah mengerti oh ternyata ini bukan animasi, komik ada panel-panelnya itu bagaimana, momen-momennya seperti apa. Nanti PPT-nya akan saya kirim kok, dipelajari lagi. Jelas ya? Itu bisa teman-teman, oh lihat kok tadi saya lupa, bisa aja buka PPT ya. Dibuka ya. Jangan dikasih terus dibiarkan. Emang saya tahu kayaknya ada yang nggak pernah buka dikasih dosen, ada ya? Hias kayaknya. Pak, mau tanya. Yang Itu. tadi kan bikin karakter. Itu nanti. Itu nanti. Iya, tapi itu nanti nyambung sampai UAS apa? Ya karakternya kita kan buat puas. Jadi kita nanti teman-teman kita buat alur, kita buat karakter, kita buat komiknya segala macam itu sampai puas nanti fokusnya. Tapi nanti setelah UTS itu ya. Nah, jadi setelah UTS pertemuan 8 ya. Ya. Pertemuan 8 itu kalian praktek terus sampai pertemuan 14. Mulai dari buat alur, copywriting, membuat karakter sampai ke pembuatan komiknya digital. Jadi dari pertemuan 8 sampai pertemuan UAS itu pengumpulan komik akhir kalian. Gitu. Paham Mas ya? Jadi nanti karakternya itu dipakai untuk pembuatan komikmu. Dipakai. Tapi itu nanti pertemuan 8. Nah sekarang ini masih coba-coba dulu. Kita masih praktek untuk mencoba. Nanti pertemuan 8 itu proyeknya untuk proyek UAS. Jadi proyek kalian UAS itu dari pertemuan 8. Paham ya? Berapa minggu itu hanya? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berapa minggu? Hampir 7 minggu kan? 7 minggu cuma buat satu komik kalian nanti. Tapi langkah-langkahnya apa? Buat alur, copywriting, buat naskah, buat karakter, baru komik. Jangan langsung komik. Ingat, kalian bukan magician. Ya, langsung duduk langsung jadi enggak. Harus ada alurnya, ada ceritanya. Ya, itu dia. Karakternya nanti terserah ya. Kamu suka gaya-gaya yang kartun-kartun atau kamu suka yang terserah pakai gayamu. Jadi nggak harus manusia, nggak usah anime enggak ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi di sini saya maunya ekspresi kalian terserah. Kalau kalian sukanya tadi ada karakter kayak gini ya pakai karakter. Ini ada di contohnya nih. Nah kayak gini misalnya pakai karakter seperti ini silakan. Ya, nggak harus manusia dan lain karakter aja. Ini siapa nih? Nadisha. Karakter silakan. Lo iya kan? Nadisha. Hai nih. Nadisha ya. Udah Nadisha aja nama terima aja Mbak. Ya. Boleh pakai karakter sesuaikan dengan kalian genre ini juga nanti terserah
Tapi jangan yang agak-agak ya inung ya. Iya, ini kan enggak. Makanya maksudnya nanti ya. Langsung diberikan. Iya, dia tahu loh. Salah dulu Bu Leli bilang nih, coba lihat karena inung ini bahaya ya. Harus ada perhatian lebih ya. Bagus karena. Tapi agak bahaya ya. Oke. Gak apa-apa. Dikit-dikit gak apa-apa. Jadi langsung. Oke teman-teman, ada pertanyaan? Nanti hari ini juga mungkin akan saya kirimkan langsung PPT-nya, pelajari lagi ya. Jadi udah bagus-bagus semua. Oke, gak ada pertanyaan? Jelas ya? Minggu depan, minggu depan libur ya? Saya ucapkan teman-teman selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman ya. Jangan lupa THR-nya, oke? Yang pulang kampung jangan lupa boleh? Enggak, bercanda ya. Ya udah teman-teman, kalau gitu ketemu lagi kita. Kalian masuk apa? 2 minggu. Liburan 2 minggu ya? Lu 2 minggu? Ya intinya 2 minggu ya. Mudahan teman-teman jangan lupa dengan ini ada praktek segala macam ya. Nanti akan saya kirim ke PPT. Selamat sore.